Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi di video saya pada kali ini eh, dengan saya Ubi Nurdiansyah. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan membahas tentang tutorial YouTuber pemula tentang bagaimana menjadi konten kreator di YouTube yang berkembang dan bagaimana caranya agar video kita bisa mencapai 4.000 jam tayang dan bisa dimonetisasi oleh YouTube. Baik, teman-teman, pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir dan mampir di video saya pada kesempatan kali ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan saya doakan bagi teman-teman yang subscribe, like, dan komen video ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman yang subscribe video ini, teman-teman rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dan enteng jodoh. Baik, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba sharing tentang menjadi konten kreator yang berkembang dan bagaimana agar caranya kita bisa mencapai 4.000 jam tayang di YouTube, sehingga dengan begitu video yang kita upload tidak sia-sia dan bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Baik, teman-teman, untuk menjadi konten kreator di YouTube yang berkembang, pertama-tama itu tentunya buatlah video yang original, teman-teman. Video yang original di sini video yang merupakan hasil karya kita sendiri, yaitu video yang asli, maksudnya video dari karya kita sendiri. Dengan begitu video yang original merupakan video yang bisa memenuhi syarat monetisasi oleh YouTube. Nah, teman-teman, mengenai berbicara tentang video yang original, yaitu video yang merupakan hasil jepretan kita sendiri, atau video yang merupakan hasil karya kita sendiri. Nah, di sini video yang merupakan dikatakan video original ya, seperti yang saya saat ini ya, kalau itu merupakan hasil jepretan kita sendiri, itu bisa dikatakan video original. Namun tidak hanya itu, video original itu apakah video kita itu disukai penonton atau menarik atau tidaknya bagi penonton, dan itu bisa menentukan views atau viewer yang menonton video kita. Jadi kalau video kita menarik dan disukai penonton, ya insya Allah video kita itu akan banyak ditonton oleh banyak mendapatkan viewers dan disukai penonton. Jadi begitu, teman-teman. Jadi yang pertama-tama yang kita perlu lakukan untuk menjadi konten kreator yang berkembang dan agar bisa mengejar 4.000 jam tayang di YouTube itu, berusahalah untuk membuat konten yang original yang merupakan hasil jepretan karya kita sendiri dan merupakan hasil karya kita sendiri. Kalau bisa video yang kita buat itu video yang menarik dan disukai dan diminati para penonton, gitu, teman-teman.
Kemudian untuk menjadi konten kreator di YouTube, cobalah pertama-tama sebelum kita membuat video, kita tentukan dulu tema dari yang video yang akan kita upload atau ceruk. Maksudnya sebelum kita mengupload video, kita tentukan dulu tema yang akan kita buat. Jika teman-teman bingung bagaimana cara menentukan tema dalam mengupload video, teman-teman nggak usah nggak usah bingung ya, tema apa yang mau diupload di YouTube. Buatlah tema yang sesuai minat dan hobi teman-teman. Contohnya saya ya, terkadang saya jujur saya saat ini sambil ngojek ya, karena sambil ngonten ya, saya sambil ngevlog juga, ngojol. Jadi saya kadang sambil motovlog gitu teman-teman. Jadi nah, kalau pada saat motovlog itu alat yang diperlukan itu untuk merekam jalan. Jadi ya, kita memerlukan alat rekam untuk merekam jalan, itu seperti chest strap gitu ya teman. Jadi buatlah teman-teman buatlah tema yang sesuai minat dan hobi teman-teman. Jadi ada banyak tema, jangan bingung-bingung teman-teman. Buatlah tema yang mudah bagi teman-teman. Misalnya contohnya kalau misalnya kalau ibu-ibu ya atau wanita yang biasanya hobi memasak, nah itu biasanya bisa membuat tentang konten tentang cara memasak kue, cara memasak cara memasak masakan ini, masakan itu, bahan-bahan yang diperlukan, kemudian bumbu-bumbu apa saja yang perlu disiapkan, dan juga bagaimana cara cara memasaknya, apakah digoreng, apa direbus. Nah itu misal contohnya teman-teman. Dan juga banyak pilihan tema yang sesuai dengan minat dan hobi kita ya. Dan bisa juga tentang minat atau tentang yang hobi pakaian, bisa tentang fashion, atau bisa juga tentang yang biasa bergelut dengan pendidikan, bisa membuat video tentang pendidikan. Misalkan bisa juga ada tema tentang kesehatan ya, bagi yang biasa kesehariannya misalnya bekerja di rumah sakit atau profesinya perawat, bisa membuat tentang tema kesehatan gitu teman. Dan misalkan hobi teman-teman tentang game, bisa membuat tutorial tentang game ya. Jadi intinya untuk membuat video jangan bingung-bingung, yaitu tentukan dulu tema apa yang harus dibuat, ditentukan. Jadi intinya membuat video itu tentukan dulu tema yang sesuai dengan minat dan hobi teman-teman masing-masing gitu, maksud saya gitu teman-teman. Kemudian setelah menentukan tema dalam untuk menjadi konten kreator itu, kemudian teman-teman bisa tentukan tujuan. Jadi ketika mau mengupload video atau membuat konten, tentukan dulu tujuan dari yang konten teman-teman itu mau buat, itu tujuannya apa, tujuan konten dari teman-teman yang buat.
teman-teman mau buat, maksud saya. Apakah tujuan konten teman-teman itu tentang tutorial? Contohnya seperti ini, tutorial. Apakah tujuan dari konten yang teman-teman akan buat itu tentang komedi atau bersifat menghibur, atau tentang vlog, dan bisa dengan teman-teman tentukan sendiri. Intinya poin kedua yaitu dalam membuat konten, tentukan tujuan dari konten yang akan dibuat, gitu teman-teman. Kemudian dalam membuat konten, tentukan perencanaan ide konten, teman-teman. Jadi maksudnya sebelum kita membuat konten yang baik dan agar bisa berkembang, tentukan tentukan dulu perencanaan ide konten. Maksudnya begini, teman-teman. Tentukan siapa yang akan menonton konten kita, itu teman-teman. Maksudnya target siapa yang akan menonton kita, dari rentang usia berapa, gitu teman-teman. Gitu, agar konten yang kita upload itu tepat sasaran dan video kita itu akan mendapatkan banyak viewers atau banyak penonton, teman-teman, gitu. Kemudian setelah menentukan setelah membuat tema, menentukan tema tadi, pertama menentukan tema. Jadi teman-teman kalau misalkan ini misalnya ingin biar tidak lupa, teman-teman bisa siapkan pena dan buku ya, buku dan pena. Jadi teman-teman bisa mencatat apa poin-poin yang saya sampaikan, jadi biar teman-teman tidak lupa ya. Jadi dalam menjadi konten creator di YouTube, teman-teman pertama-tama tadi tentukan dulu tema yang akan kita upload di YouTube. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan dari konten kita itu. Kemudian buat perencanaan ide konten. Kemudian cobalah untuk membuat thumbnail yang menarik, teman-teman. Jadi agar video kita lebih menarik, setelah kita mengupload video ya, setelah membuat konten atau mengupload video, kita membuat thumbnail YouTube yang menarik, gitu. Membuat thumbnail, poin yang keempat, membuat thumbnail yang menarik. Nah, membuat thumbnail ini bagi teman-teman YouTuber pemula bisa menggunakan aplikasi gratisan seperti Pixel Lab, teman-teman. Ya, kadang saya juga menggunakan Pixel Lab karena sangat mudah dioperasikan dalam membuat thumbnail. Nah, biasanya thumbnail YouTube itu berukuran 1280 dikali 720, teman-teman. Jadi teman-teman bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Pixel Lab, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store. Kemudian teman-teman dalam membuat thumbnail YouTube, tentukan dulu rasio panjang kali lebarnya, ukurnya yang saya sebutkan tadi 1280 dikali 720, teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman tentukan background itu mau warna apa ya, mau warna hijau atau warna apa. Ada pilihan warna merah, hijau, biru. Kemudian dalam membuat thumbnail itu, teman-teman buatlah thumbnail itu semenarik mungkin. Kemudian bisa masukkan foto teman-teman. Nah, foto teman-teman itu bisa teman-teman bisa teman-teman edit dulu, dihapus latar belakangnya, dimasukkan foto ke Pixel Lab.
kemudian teman-teman buat apa namanya judul dari video atau tema yang teman-teman buat. Jadi gitu teman. Jadi thumbnail itu thumbnail menarik itu biasanya berisi tentang ya apa namanya judul ya, judul apa namanya judul dari video teman-teman yang akan judul atau topik dari video teman-teman, dan kalau bisa dimasukkan foto ya, tergantung dari apa namanya teman-teman juga ya. Kadang saya membuat thumbnail ada foto saya, kadang nggak ada ya, kadang gitu teman. Dan juga buat judul yang menarik teman-teman itu di thumbnail itu. Jadi membuat thumbnail itu bisa menggunakan Pixel Lab, bisa juga menggunakan aplikasi Canva ya, aplikasi Canva. Di aplikasi Canva itu biasanya juga tersedia thumbnail untuk YouTube. Di situ ada thumbnail yang gratisan dan ada juga thumbnail yang premium. Memang thumbnail yang bagus-bagus di Canva itu memang ini apa tuh agak berbayar ya, tergantung dari budget teman-teman. Kalau misalkan budget teman-teman ya mencukupi, bisa menggunakan apa namanya aplikasi Canva yang premium ya. Kalau pengen gratisan bisa ya mencari yang gratis ya. Itu teman-teman. Jadi di aplikasi Canva itu juga tersedia thumbnail, ada yang premium, ada yang gratis. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau mau yang gratisan, teman-teman bisa memilih thumbnail yang menurut teman-teman cocok, kemudian yang gratis, kemudian teman-teman edit sesuai dengan tema yang dari konten video teman-teman yang akan buat gitu teman-teman. Kemudian setelah menentukan thumbnail yang menarik, teman-teman bisa apa namanya agar video yang kita upload itu bisa apa namanya, saran saya ya, kalau untuk bagi teman-teman yang ingin monetisasi di YouTube, yang pengen mengejar 4000 jam tayang ya, khususnya dalam membuat video publik ya, video publik maksudnya di sini video panjang ya, video panjang. Saran saya teman-teman buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit ya. Atau kalau misalkan teman-teman YouTuber yang masih pemula bisa membuat video yang berdurasi minimal 5 menit ya. 5 menit. Kalau sedangnya 10 menit atau 15 menit teman-teman. Ya lebih bagus kalau teman-teman bisa mampu membuat video panjang berdurasi 1 jam ya, atau bahkan lebih ya, lebih bagus teman-teman ya, tergantung dari teman-teman ya, tergantung dari kesiapan teman-teman, karena ngupload video juga menggunakan kuota teman-teman ya. Kalau kuota teman-teman banyak ya ya bisa ngupload video panjang ya, karena video durasi panjang itu ya bisa tergantung kesiapan kita ya. Kalau kuota kita banyak bisa upload video yang 1 jam itu, dan itu berpengaruh juga teman-teman dari video yang kita upload itu. Misalkan ya pernah saya ngupload video 1 jam itu bisa menghabiskan 6 giga, kadang 6 giga kuotanya teman-teman. Kadang ya misalkan
untuk video yang 10 menit kadang itu memakan kuota sekitar 2 giga ya, tergantung tergantung dari apa namanya, kesiapan kita dan kesanggupan kita dalam mengupload video, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya. Ya tergantung kesiapan kita masing-masing ya. Ya soal namanya ngupload video perlu kesiapan, perlu siap kuota ya, walaupun modal HP kentang itu pakai kuota, teman-teman. Dan teman-teman, dalam menjadi konten kreator di YouTube, kita perlu mempunyai kesiapan ya, kesiapan atau sebuah skill yang dibutuhkan oleh seorang YouTuber pemula. Minimal kita bisa berkomunikasi dengan baik apa namanya, di depan kamera, atau walaupun kita tidak menampilkan muka, kita mengisi suara, kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik. Ya kenapa Bang? Ini karena diperlukan agar kita bisa mempresentasikan dari konten yang kita buat, teman-teman. Jadi ya memang untuk tampil apa namanya, tampil di depan kamera itu ya, kalau misalkan ya seperti saya sebelumnya ya, kadang saya nggak terbiasa, teman-teman. Kadang agak canggung ya ngobrol seperti ini di depan kamera untuk mempresentasikan konten yang akan saya upload. Tapi saya mencoba, saya ada kemauan untuk belajar dan mau berkembang ya. Saya terus berlatih. Kadang saya berlatih di apa namanya, berlatih berbicara agar berusaha bisa untuk mempresentasikan dari konten yang akan kita upload di YouTube. Karena kenapa ya? Karena jika kita sudah mengupload video di YouTube, itu akan banyak ada kemungkinan orang yang menonton video kita, teman-teman. Bisa jadi berbagai kalangan, dari berbagai kota atau dari berbagai mancanegara. Ya itu bisa saja. Apalagi kalau video kita menarik para penonton, itu video kita akan bisa ditonton oleh banyak penonton, teman-teman. Jadi ya di sini saya tidak berusaha menggurui ya. Di sini hanya saya juga sebagai YouTuber pemula. Di sini saya cuma berusaha untuk ya sharing ya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang konten kreator di YouTube yang berkembang, dan agar kita video yang kita upload di YouTube tidak sia-sia, dan agar video kita yang kita upload di YouTube itu bisa apa namanya, bisa bernilai dan menghasilkan, dan suatu saat kita bisa menikmati dari video yang kita upload. Ya pada dasarnya teman-teman, ya namanya kesuksesan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena suatu kesuksesan itu biasanya ada proses yang harus dilalui dan berbagai rintangan yang harus dilalui. Dan contohnya seorang petani ya, namanya seorang petani itu seorang petani ketika mau sebelum dia memanen, seorang petani sebelum memanen hasil padinya itu pada awalnya seorang petani itu apa namanya, menanam bibit padi, kemudian menjaga dan merawat bibit padi itu, kemudian menyiram bibit padi dan memberi pupuk ya, memberi pupuk, dan seiring waktu berjalan terus dijaga dan dirawat tanaman itu, sehingga nanti akan menghasilkan panen padi ya. Ini adalah sebuah perumpamaan, teman-teman. Jadi
dalam untuk mencapai kesuksesan itu ya kita perlu ada proses yang harus kita lalui, jadi tidak instan teman-teman. Jadi tidak instan, ada step by step, step ini dan step itu yang harus kita lewati dan harus kita lalui, dan kita tidak boleh menyerah teman-teman. Ya memang terkadang kendala kita menjadi seorang konten kreator ya terkadang ya seperti saya ya, jujur saya kadang, loh kok video saya ya kenapa sepi penonton ya. Ya kita perlu mengevaluasi kenapa video kita sepi penonton. Mungkin video kita mungkin thumbnailnya kurang menarik, atau video kita ini kurang disukai penonton, atau kurang diminati penonton. Jadi kita mesti berusaha untuk mengevaluasi pekerjaan kita, mengevaluasi hasil karya kita. Berarti kita dalam menjadi konten kreator belum maksimal dan belum maksimal dan belum yang sesuai kita inginkan, berarti teman. Jadi untuk mengupload, jadi maksud saya dalam menjadi konten kreator di YouTube itu ada proses jatuh bangunnya biasanya teman-teman. Biasanya tantangan atau rintangan yang mesti dilewati oleh seorang YouTuber itu terkadang ya kendalanya mungkin videonya kurang viewersnya sedikit. Loh kok video saya kenapa viewersnya sedikit? Loh kok video saya jadi sepi penontonnya? Ya walaupun video kita lagi sepi penonton ya kita jangan putus asa ya. Jadi males ngupload video, jadi nggak mood ngupload video. Nah itu nggak boleh teman-teman. Jadi walaupun ya seperti saya katakan tadi, jangan menyerah. Untuk menjadi konten kreator yang sukses itu perlu melewati sebuah tantangan dan rintangan yang harus dilewati. Kalau video kita sepi penonton, kita evaluasi dan kita berusaha untuk menjadi konten kreator yang lebih semangat lagi, lebih berkembang lagi, terus belajar, berlatih, terus gigih tekun dalam melakoni bidang ini gitu teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi teman-teman, apabila video kita sepi, berarti kita harus menyadari di sisi mana video kita ini kurang menariknya di mana. Apakah video kita ini kurang menghibur penonton, apakah video kita ini thumbnailnya kurang menarik, ya kita evaluasi, kita buat catatan harian teman-teman. Jadi kita perlu memperbaiki agar video kita lebih menarik dan lebih berkembang gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya, khususnya ya jujur saya YouTuber pemula dan saya ingin memotivasi teman-teman yang sesama YouTuber pemula tetap semangat dalam berkarya, dalam menjadi konten kreator di YouTube. Tetap semangat ya, tetap semangat, konsisten dalam mengupload video agar video kita ini bisa menjadi menjadi video yang bisa bermanfaat buat penonton teman-teman. Bisa bermanfaat buat penonton, disukai penonton, diminati penonton gitu teman-teman. Jadi dalam membuat video ini seperti sebuah hobi teman-teman, sebuah hobi. Jadi agar video kita itu video kita lebih semangat konten, kita lakoni mengupload video ini dengan senang, maksudnya kita menikmati
kita bagaimana caranya agar kita lebih konsisten dalam membuat video, bagaimana caranya agar kita bisa menikmati dalam mengupload video, teman-teman. Nah, gitu. Jangan dulu pikirkan soal cuan, teman-teman. Jangan dulu pikirkan soal keuntungan. Nanti. Jadi maksud saya itu fokuskan dulu agar kita itu bisa membuat video itu semenarik mungkin, agar video kita itu disukai para penonton, gitu teman. Dan pertama-tama kita kita nikmati dulu, dalam mengupload video ini, maksudnya sebuah profesi yang menyenangkan, teman-teman, profesi yang menyenangkan. Walaupun ya saat ini kita belum misalkan video kita belum dimonetisasi oleh YouTube, video kita belum menghasilkan, ya sabar. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita perlu melewati proses step by step, proses jatuh bangun dalam melakoni profesi seorang konten kreator. Maksud saya ini jatuh bangun ya, seperti saya katakan tadi ya, ada kalanya video kita ini kok viewersnya sedikit, penonton kok sepi penonton. Jadi itu merupakan tantangan dan rintangan dari seorang konten kreator. Jadi kita perlu tetap mengevaluasi, tetap semangat, tetap konsisten dalam mengupload video. Kita evaluasi kedepannya, kita perlu memperbaiki agar video kita itu menjadi lebih menarik, lebih maksimal, lebih video kita itu bagaimana caranya agar video kita itu disukai para penonton, video kita itu bisa bermanfaat untuk penonton, video kita itu bisa menjadi sebuah hasil karya yang bernilai, teman-teman. Jadi kita juga melakukan pekerjaan menjadi seorang konten kreator ya merupakan profesi yang menyenangkan, gitu teman-teman, selayaknya hobi, teman-teman, gitu teman-teman. Ya di sini seperti saya katakan sebelumnya, saya di sini tidak bermaksud menggurui teman-teman ya. Di sini saya sebagai seorang pemula dalam menjadi konten kreator ya berusaha untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman agar kita bisa sama-sama sukses ya dalam menggeluti menjadi seorang konten kreator di YouTube, teman-teman, gitu. Dan kemudian untuk menjadi sebuah skill yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator di YouTube itu, yaitu selain berkomunikasi dengan baik, kita juga perlu setidaknya bisa menguasai editing video, teman-teman, editing video. Jadi editing video ini diperlukan ketika kita mau mengedit adegan-adegan video yang mau dikurangi atau mau ditambah. Itu jadi poin kedua, poin yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki minimal oleh seorang YouTuber pemula selain berkomunikasi dengan baik adalah bisa editing video. Bagaimana caranya Bang editing video? Sederhana, teman-teman. Jadi teman-teman untuk editing video, teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut ya. CapCut. Ada banyak aplikasi editing video yang saya ketahui. Ada aplikasi CapCut, kemudian ada aplikasi Snapshot, ada aplikasi yang lain-lain ya, saya lupa.
Tapi yang sering saya gunakan dalam mengedit video itu menggunakan aplikasi CapCut, teman-teman. Nah, aplikasi CapCut ini kalau teman-teman belum mendownloadnya, teman-teman bisa mendownload di aplikasi di Play Store ya. Play Store teman-teman bisa mendownloadnya. Di aplikasi CapCut ini ada versi yang gratis dan versi yang premium, teman-teman. Di sini ya jujur aku sebagai YouTuber pemula saat ini aku juga masih menggunakan versi yang gratisan ya untuk aplikasi edit video di CapCut ya. Ya terkadang aku mengedit video ketika aku misalkan lagi membuat video tentang motovlog seru ojol Bang Obi. Itu di situ saya sambil kadang ngojol ya, saya membuat video ojol tentang Grab, Gojek, tentang GrabFood atau GoSend ya. Itu video yang saya buat ketika motovlog seru ojol Bang Obi, itu video saya itu terbagi-bagi atau terpotong-potong, terpisah-pisah ya menjadi beberapa bagian. Itu saya nguploadnya ketika saya pulang ojek ya. Jadi saya menguploadnya menggunakan aplikasi CapCut, teman-teman. Di situ di aplikasi CapCut teman-teman bisa mengedit videonya dengan membuat intro video kan, membuat intro video. Di situ dalam membuat intro teman-teman bisa biar menarik, teman-teman bisa bisa mengisi teks tentang video teman-teman ya. Contohnya saya dalam membuat video motovlog seru ojol Bang Obi, biasanya saya membuat tentang episode berbagai episode ya. Itu saya membuat episode sekian, misalnya episode 25 misalnya. Episode 25 motovlog seru ojol Bang Obi. Nah, itu teman-teman bisa menambahkan teks biar lebih menarik untuk di awal intronya. Kemudian bisa menambahkan teks di intronya. Nah, tema dari video yang topik teman-teman itu di awalnya bisa menambahkan tema. Tergantung dari teman-teman apakah cocok mau ditambahkan teks atau tidak ketika intro. Di situ juga teman-teman ketika membuat intro waktu ngedit video ya, bisa teman-teman menambahkan suara ya, suara atau musik biar lebih menarik. Kalau pengen aman, menambahkan suara atau background yang aman agar tidak terkena hak cipta atau tidak terkena copyright, teman-teman bisa menggunakan background dari aplikasi langsung bisa menggunakan background dari YouTube ya. Teman-teman bisa bisa menggunakan langsung background dari YouTube, jadi aman teman-teman. Kemudian di aplikasi CapCut itu setelah teman-teman membuat intro, teman-teman juga bisa bisa mengedit ya, pokoknya mengedit, menambah atau mengurangi adegan video kira-kira kurang pas, itu bisa digunting, di cut, atau bisa ditambah gitu teman-teman, biar ditambah intro yang sesuai dengan konsep dari video teman-teman yang akan teman-teman buat kan. Kemudian ya biasanya kebanyakan para YouTuber itu menambahkan teks ya, teks pada video, jadi teks atau menambahkan suara dengan aplikasi CapCut ya.
menambahkan teks atau mengisi suara. Di aplikasi CapCut itu bisa menambahkan suara kita asli dan bisa menambahkan suara dari suara yang tersedia di aplikasi CapCut itu sendiri. Dan juga bisa di aplikasi pengeditan CapCut itu bisa banyak tersedia tools-tools yang berguna ya, berguna untuk menambahkan atau bisa mengurangi apa yang mana kira-kira pas dan yang tidak pas di dalam pengeditan video. Contohnya menambahkan tombol subscribe, atau bisa menambahkan overlay, atau menambahkan apa namanya, fitur-fitur atau sesuatu yang ingin ditambahkan di aplikasi CapCut. Dan bisa juga menambahkan apa namanya, penutup ya pada video yang kita mau upload. Dan agar lebih menarik video yang kita upload yang kita mau edit di aplikasi CapCut itu, bisa menambahkan suara atau background, teman-teman. Jadi kalau terkadang ya saya ngedit video di CapCut itu biasanya saya menambahkan intro, kemudian menambahkan background ya, dan menambahkan penutup dari video gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, jadi itu yang perlu apa namanya, maksud saya poin yang perlu dimiliki oleh seorang YouTuber pemula, yaitu bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa paling setidaknya bisa menguasai teknik editing video, teman-teman. Ya sederhana ya, bisa menggunakan aplikasi CapCut ya, teman-teman. Dan teman-teman, agar menjadi konten kreator yang berkembang ya, tetap terus semangat upload video ya, konsisten minimal. Kalau teman-teman apa namanya, ada banyak waktu luang, kalau bisa sehari itu satu video ya, kalau bisa ya, minimal seminggu itu 3 video gitu, teman-teman. Intinya apa namanya, terus semangat aja dalam apa namanya, upload video, teman-teman. Ya seperti yang seperti yang saya katakan sebelumnya ya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, abang ini sok tahu ya, sok tahu ngasih tutorial YouTuber pemula, padahal ilmunya nggak terlalu ini banget ya. Jadi sini ya seperti saya katakan sebelumnya, di sini saya hanya ya, jujur saya seorang YouTuber pemula juga ya. Di sini saya hanya berusaha untuk menjadi saya berusaha untuk sharing ya, kepada teman-teman. Saya ingin berusaha memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi teman-teman agar kita lebih semangat lagi dalam membuat menjadi konten kreator, dan kita tetap terus semangat dalam mengupload video ya. Ya menurut saya sih ini sebuah apa namanya, menjadi konten kreator ini sebuah profesi yang ya lumayan menyenangkan, teman-teman, karena bisa kalau kita benar-benar melakoni dalam menjadi seorang konten kreator ya, kalau video kita benar-benar disukai para penonton, banyak viewers, insya Allah di kedepannya kita bisa menikmati dari jerih payah kita, dari kerja keras kita ya. Mungkin ya kalau sekarang ya kita belum bisa menikmati seperti saya ya, jujur saya saat ini belum menikmati dari
ini ya, mungkin karena belum monetize ya. Ya jujur saya saat ini dalam proses mengejar 4.000 jam tayang ya. Ya seperti saya katakan sebelumnya, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya. Saya hanya ingin berusaha menjadi konten kreator yang berkembang ya, berusaha untuk mengupload video yang original, berusaha untuk berkembang dengan video hasil karya sendiri agar di suatu saat bisa menikmati hasil, insya Allah teman-teman. Jadi ya buat teman-teman YouTuber pemula yang mungkin saat ini ya dalam proses ngupload video, ya sabar ya, mungkin walaupun saat ini belum menikmati hasil ya dari dari YouTube, karena memang dari pihak YouTube memberikan sebuah ketentuan ya, dalam untuk bisa monetisasi di YouTube itu ada dua pilihan teman-teman. Dua pilihan, yaitu kita sebagai konten kreator, pilihan pertama harus bisa untuk mengejar 4.000 jam tayang untuk video publik, untuk video panjang ya. Contohnya seperti video yang saya upload ini ya. Kita mesti mengejar 4.000 jam tayang dulu untuk video panjang, atau pilihan kedua kita mesti mencapai 10 juta viewers. Kalau short itu bukan jam tayang teman-teman, kalau viewers itu 10 juta kali ditonton ya. Jadi beda dengan video publik. Kalau video publik untuk bisa disyarat monetisasi itu paling tidak video kita itu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 365 hari atau dalam waktu setahun teman-teman. Dan kalau untuk video short itu ya seperti saya katakan tadi sebelumnya ya, kalau video short itu bukan bentuk jam tayang ya, dia bentuknya 10 juta kali ditonton teman-teman. Ya jujur kalau untuk aku saat ini lebih cenderung ke video publik teman-teman, karena kalau video publik aku ya saat ini sudah setengah jalan teman-teman, setengah jalan. Jadi istilahnya udah separuh ya, sekitar yang kalau saat ini aku sudah mendapatkan sekitar 1.900 jam tayang ya untuk video publik atau video panjang. Kalau untuk video short aku baru mendapatkan sekitar 100 ribuan penonton, 100.000 viewers ya. Jadi sangat ini beda ininya ya, beda analitiknya gitu teman. Jadi aku sekarang lebih cenderung fokus ke video publik atau video panjang, tapi terkadang aku tetap sesekali mengupload video short atau video pendek teman-teman. Jadi tergantung dari ini ya teman, tergantung dari kita ya, apakah kita lebih cenderung lebih ke video panjang ya. Kalau teman-teman lebih fokus video panjang, lebih itu berarti cukup fokus ke video panjang untuk mengejar 4.000 jam tayang. Tetapi kalau misalkan video teman-teman itu lebih cenderung ditonton video shortnya ya, jadi teman-teman lebih baik fokuskan di video shortnya. Jadi video short itu yang minimal nguploadnya berdurasi 15 detik minimal ya. Ada pilihan video short itu 15 detik atau 60 detik, atau yang paling lama kalau untuk video short itu 180 detik atau 3 menit teman-teman.
Ya tergantung dari teman-teman, video teman-teman lebih cenderung kemana, apakah lebih cenderung ke video panjang lebih disukai penonton, ataukah video teman-teman lebih cenderung untuk video pendeknya yang lebih cenderung di ditonton oleh para penonton. Ya jujur kalau aku ya video yang aku upload antara video publik dengan video short. Video aku sepertinya lebih cenderung di video publik teman-teman, video panjang. Jadi aku sekarang mencoba ingin lebih memfokuskan video publik ya. Tapi aku tetap mengupload video short agar aku bisa mencoba mengarahkan para penonton untuk menonton video panjang aku teman-teman. Tapi ya tetap ini ya, walaupun kita misalkan seperti aku fokus video panjang, tapi tetap jangan lupa untuk mengupload video short, jadi biar tidak berat sebelah teman-teman. Itu teman-teman. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang masih menonton video aku ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif video ini ya, karena video aku masih butuh support dan dukungan dari teman-teman. Support dan dukungan teman-teman agar video ini lebih berkembang, dan aku tentunya kalau teman-teman banyak yang subscribe dan like dan banyak viewers yang menonton video aku, tentunya aku jadi lebih semangat lagi teman-teman dalam membuat video ya. Itu teman-teman. Tetap semangat, tetap fokus, tetap semangat dan fokus dalam upload video teman-teman. Ya jadi teman-teman, intinya buat kita tentunya ya, saya berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi teman-teman, khususnya teman-teman YouTuber pemula. Ucapannya tetap semangat aja untuk menjadi konten kreator ya, menjadi konten kreator YouTube, lebih semangat. Insya Allah kalau kita benar-benar benar-benar menggeluti dan melakoni profesi ini sebagai konten kreator di YouTube, Insya Allah kita akan menikmati hasilnya teman-teman. Gitu. Ya kalaupun saat ini kita belum menikmati hasil, mungkin Insya Allah di beberapa waktu ke depan, atau beberapa 6 bulan ke depan, atau tahun depan ya, tergantung dari tergantung dari kita ya. Kalau kita rajin ngupload video dan video kita itu banyak mendapatkan viewers dan mendapatkan banyak penonton, ya insya Allah nggak nyampe setahun mungkin video kita itu bisa secepatnya untuk mendaftarkan monetisasi di YouTube gitu teman-teman. Nah, monetisasi di YouTube ini kalau untuk misalkan video panjangnya, kalau baru mencapai 3000 jam tayang, itu baru bisa mendaftar untuk super sticker atau langganan atau yang super chat itu ya, tapi belum muncul iklannya teman-teman. Nah, kalau untuk mencapai untuk agar videonya iklannya bisa tampil, itu mesti mencapai 4000 jam tayang dulu untuk video panjang ya. Dan untuk video pendeknya itu perlu mencapai 10 juta penayangan ya, bukan tayang teman-teman. Jadi kalau untuk video short itu penayangan. Kalau rasanya beda teman-teman, penayangan dengan tayang. Kalau untuk short itu penayangan dan tayang.
Nah, tayangan itu mengandung pengertian itu dia tuh tampil ya, kalau video itu kita tuh tayang, misalnya tayang atau direkomendasikan oleh YouTube tayang, berarti itu video-video yang itu tayang tuh maksudnya tampil ya, dilihat, di muncul di beranda pengguna YouTube atau itu. Tapi eh, baru dikatakan penayangan itu kalau misalkan penonton itu mengklik dan memang menonton. Nah, itu baru dikatakan penayangan, itu baru dihitung penayangan, teman-teman. Kalau cuma tayangan itu cuma muncul di beranda, tapi tidak diklik untuk ditonton. Atau cuma muncul di beranda, cuma sekedar di scroll. Berarti itu cuma sekedar tayangan. Jadi kalau mau video itu dikatakan penayangan, nah penayangan berarti apa namanya tuh, video tadi tayang direkomendasikan oleh YouTube, tayang, kemudian pengguna YouTube itu scroll, kemudian pengguna itu tertarik dengan video teman-teman, dikliknya dan ditontonnya. Wah, ini bagus video ini, wah ditontonnya sampai ini apa, misalnya kalau misalnya video teman-teman itu berdurasi 10 menit, ditontonnya sampai habis, ya bagus itu teman-teman, itu dikatakan penayangan kan, atau video short. Misalkan video teman-teman itu apa namanya, short misalnya, atau video publik. Kalau cuma muncul di beranda HP pengguna, itu cuma muncul di scrollnya saja, itu cuma tayang. Kalau di video teman-teman muncul di beranda para pengguna YouTube, nah itu di scrollnya itu, kalau sudah dikliknya, ditontonnya, itu dikatakan penayangan, teman-teman. Nah, itulah masuk, kalau video publik itu masuk jam tayang. Kalau untuk di kalau untuk di video short itu masuk di penayangan. Itu yang itulah yang bisa mendapatkan apa namanya, masuk di analitik ini apa namanya, YouTube Studio kita, teman-teman. Itu yang dihitung dari apa namanya, video yang kita upload gitu. Ya sebagusnya ya kalau video yang kita upload itu bisa disukai para penonton gitu, teman-teman. Kalau membuat video yang original, ya contohnya seperti ini video yang jepretan sendiri ini, ya sudah dikatakan original, teman-teman. Karena ya seperti saya upload ini ya, tuh kalau kita, intinya kalau video yang merupakan hasil jepretan kita sendiri, langsung dari HP kita sendiri, itu kita merekam langsung seperti saya ini sudah bisa dikatakan video original, teman-teman. Nah, tapi ada tapinya, teman-teman. Video original itu apa namanya, nah apakah video kita itu menarik bagi penonton? Nah, yang kedua, apakah video kita itu bisa menghibur para penonton? Itu masalahnya, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Ya, caranya agar penonton kita mendapatkan banyak viewers, ya agar kita mendapatkan banyak viewers atau mendapatkan banyak penonton, ya bagaimana caranya agar kita berusaha membuat video yang semenarik mungkin, teman-teman. Itu yang perlu yang kita lakukan, teman-teman. Kita membuat video yang semenarik mungkin, dan bagaimana caranya video kita itu bisa menghibur para penonton, atau setidaknya memberikan wawasan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat gitu, teman-teman. Ya kalau membuat video yang original ya mudah, teman-teman. Ya contohnya seperti ini ya, kalau kita ngupload video merupakan hasil
jepretan kita sendiri ya, atau kita menambahkan sound yang bebas copyright ya, ya itu sudah dikatakan original teman-teman. Nah, yang video yang menarik, video yang bagus menurut saya, yang berkualitas ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang berkualitas tinggi? Nah, yaitu video yang original. Kemudian video kita itu kalau bisa menarik, disukai penonton, dan menarik para penonton, atau menghibur para penonton gitu teman-teman. Ya baik teman-teman, jika teman-teman masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif video aku ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah 1 jam ya kita aku sharing, berbagi berbagi motivasi seputar tentang tutorial YouTuber pemula menjadi konten kreator yang berkembang, dan bagaimana caranya agar video kita mendapatkan per 1000 jam tayang di YouTube ya teman. Ya seperti saya katakan sebelumnya ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif video ini ya teman-teman, agar aku lebih semangat dalam membuat video, dan agar video yang aku bangun ini menjadi video yang berkembang ya, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula ya teman-teman. Ya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan kritik dan saran, bisa mengetikkan di kolom komentar ya. Ya sekali lagi di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya soal oh ya abang ini sok tahu nian ya, sok tahu banget ya, ya padahal ilmunya nggak tinggi-tinggi banget ya. Ya bukan gitu teman-teman, di sini saya hanya berusaha untuk saya katakan sekali lagi ya, disclaimer ya. Ya saya disclaimer ya di video ini ya. Saya di sini ya jujur saya seorang YouTuber pemula teman-teman. Saya di sini berusaha untuk menjadi konten kreator yang pengen juga berkembang seperti YouTuber lainnya ya pengen berkembang ya, pengen maju, pengen berkembang ya, agar suatu saat bisa menikmati hasilnya teman-teman ya. Memang ya saya ingin memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman juga yang menonton video ini ya, walaupun kita saat ini belum menikmati hasil dari video yang kita buat ya, sabar ya, mungkin belum saat ini kita mendapatkan hasilnya, karena mungkin di waktu sekarang ini kita masih perlu melewati proses step by step, dan proses dalam mengupload video, proses dalam mengembangkan diri menjadi seorang kreator yang berkembang gitu teman-teman. Menjadi konten kreator yang berkembang seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Untuk menjadi konten kreator yang sukses itu teman-teman, jangan dulu untuk memikirkan menghayalkan atau membayangkan wah menjadi YouTuber uangnya banyak, atau menjadi YouTuber wah uangnya bla 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 bla. Jangan dulu teman-teman ya. Untuk menjadi konten kreator ini ya kita geluti, kita bahwa profesi ini menjadi seorang konten kreator ini adalah profesi yang menyenangkan teman-teman, layaknya sebagai hobi.
tayang sebagai hobi merupakan profesi yang menyenangkan gitu teman-teman, dan kita tetap apa namanya berkreasi sebagai tempat kita untuk menuangkan atau menuangkan ide-ide kreatif. Ide kreatif teman-teman, imajinasi positif ya, bukan imajinasi negatif gitu teman. Dan dengan mengupload video kita juga bisa menuangkan ya amal jariah, bisa bagi teman-teman yang misalnya punya ilmu ya, ilmu yang berguna bagi apa namanya, bagi para penonton ya. Contohnya apa namanya, sebuah amal jariah, doa-doa atau amalan-amalan positif ya, amalan-amalan yang apa namanya bermanfaat ya, amalan-amalan yang bagus ya, bukan yang merusak. Ya pokoknya yang bermanfaat ya. Jadi dengan mengupload video ini bisa menjadi sarana sebagai pertama bisa menuangkan ide kreatif teman-teman, ide kreatif, menuangkan hobi apa namanya ide kreatif, hobi, dan bisa ini apa namanya amal jariah ya, tergantung dari apa namanya, tergantung dari teman-teman pengennya saya yang mau ngupload video, mau apa namanya menuangkan ide kreatif atau menuangkan imajinasi positif, atau bisa juga kita mengupload video ya niatnya untuk menghibur para penonton gitu teman-teman, atau kita bisa mengupload video untuk apa namanya sebagai amal jariah ya, dengan mengupload video ya sebagai amal jariah. Jadi kita bisa contohnya kalau ini amal jariah bisa mengupload tentang pengajian atau ceramah ya gitu kan. Jadi bisa bernilai positif dan mendapatkan pahala juga teman-teman, dari kalau misalkan kita niatnya ngupload video untuk apa namanya berbagi ilmu atau apa namanya sebagai niatnya amal jariah ya gitu teman. Baik teman-teman, kita sudah 1 jam ya membahas tentang YouTuber pemula ya, khususnya tentang menjadi konten kreator, tentang bagaimana cara menjadi konten kreator di YouTube yang berkembang ya. Dan di sini juga aku sudah berbagi sharing tentang bagaimana caranya agar kita bisa video kita tuh bisa dimonetisasi oleh YouTube dengan jalur pilihan pertama 4.000 jam tayang video publik atau 10 juta penayangan short ya. Ya tergantung dari teman-teman ya. Teman-teman lebih fokus cenderung mau video publik, video panjang atau video short, itu tergantung dari kecenderungan video teman-teman. Video teman-teman mau lebih fokus kemana, apakah video teman-teman lebih fokus video panjang atau video teman-teman lebih fokus ke video short ya, itu tergantung dari teman-teman ya. Baik teman-teman, rasanya sudah 1 jam lebih ya aku membahas tentang bagaimana caranya agar kita lebih fokus menjadi konten kreator yang berkembang, dan agar video yang kita upload mencapai 4.000 jam tayang di YouTube. Saya harap semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton video ini ya. Semoga kita tetap selalu semangat dalam upload video, menjadi konten kreator, dan tetap tegar ya, tetap konsisten ya. Ya teman-teman sabar aja ya, kalau
teman-teman apa namanya videonya belum dimonetize, sabar aja ya. Kalau ya kasihan juga ya kalau bagi teman-teman sudah pengen menjadi YouTuber sukses tapi nggak kesampaian ya. Ya tergantung dari kita sendiri teman-teman. Ya memang untuk mencapai kesuksesan itu ya seperti saya bilang sebelumnya tidak mudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kita perlu melewati proses step by step, kita perlu melewati berbagai rintangan jatuh bangun ya. Ya kita misalkan video kita sepi ya kita evaluasi. Kita perlu evaluasi, kita perlu memperbaiki diri ya teman-teman, memperbaiki video kinerja pekerjaan kita dalam mengupload video. Ya kalau kita mau membuat video asal-asalan ya sekedar upload ya ya wajar kan video para penonton kurang tertarik, kurang berminat dengan video kita ya. Kalau kita membuat video ada tujuan, ada konsep ya, agar video kita itu mendapatkan banyak viewers. Nah tentunya intinya video kita itu bagaimana caranya agar bisa diminati penonton ya. Kalau paling tidak video kita itu bisa ini teman-teman, video kita itu bisa bermanfaat buat penonton, bisa menghibur para penonton, bisa menambah wawasan penonton, atau bisa membuat penonton geli tertawa ya, atau jadi penonton itu bisa terhibur gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini tentang tutorial YouTuber pemula, cara menjadi konten kreator yang berkembang dan mencapai bagaimana caranya agar bisa mencapai 4.000 jam tayang atau 10 juta penayangan agar bisa dimonetisasi oleh YouTube. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar video ini lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat dari membuat video. Buat teman-teman sehat selalu dan sukses selalu, dan semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sekian dulu video pada kali ini. Saya Obi Nurdiansyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.